Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Bariroh, NIM T 2018-7084, kelas MTK 3. Di sini untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, Wali Songo dalam peradaban Islam, yaitu saya akan membahas tentang Sunan Bonang. Sejarah Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang lahir di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang berdakwah dengan mengembangkan pendekatan kultural. Instrumen Bonang dalam gemelang diyakini berasal dari kreasi wali ini. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Maulana Magdum Ibrahim ini merupakan wali penyebar Islam di tanah Jawa. Dia lahir di daerah Bonang, Tuban, Jawa Timur pada 1465 Masehi. Nama Sunan Bonang diduga berasal dari Bong Ang. Nama Bong merupakan marga ayahnya yang bernama Bong Swi Ho alias Sunan Ampel. Ada literatur lain yang menyebutkan bahwa nama Bonang diambil dari salah satu alat musik tradisional yang biasa digunakan oleh Raden Maulana Magdum Ibrahim dalam berdakwah. Sebagai salah satu tokoh Wali Songo, dia menyebarkan ajaran Islam dari Rembang sampai ke wilayah Jawa Timur. Dia menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian serta kedikdayaan. Hal itu dia pelajari sejak masih kecil bersama ayahnya. Pada usia remaja, Sunan Bonang beserta saudaranya Raden Paku mempelajari agama Islam dengan menyeberang ke negeri Pasai, Aceh, untuk menemui Syekh Maulana Ishaq. Mereka juga belajar kepada ulama besar lainnya yang menetap di Pasai, seperti para ulama tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, dan Persia atau Iran. Selesai belajar di Pasai, Sunan Bonang lalu diperintahkan ayahnya untuk berdakwah di daerah Tuban. Dakwah Sunan Bonang. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Maka, beliau mempelajari kesenian Jawa antara lain seni Bonang. Sunan Bonang diketahui sebagai tokoh yang menemukan dan mendesain seperangkat gamelan Jawa yang disebut bonang, yakni alat musik logam berbentuk mirip gong tetapi dengan ukuran dan bentuk yang lebih kecil. Nama alat gamelan bonang diyakini diambil dari nama tempat yang menjadi kediaman Sunan Bonang, yaitu Desa Bonang di daerah Lasem. Selain itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang dalang. Baginya, menyebar Islam melalui pertunjukan wayang menjadi lebih mudah diterima masyarakat. Itu berbeda ketika dia menerapkan cara-cara yang cenderung represif ketika berdakwah di Kediri. Di Lasem, Sunan Bonang membangun sebuah masjid di tengah hutan. Masjid yang berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem ini merupakan salah satu bukti autentik peninggalan dari perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang di daerah Rembang dan sekitarnya. Lokasi masjid ini sekitar 50 meter di sebelah utara dari makam Sunan Bonang yang sekarang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau meninggal di Desa Lasem. Beberapa tahun kemudian, jenazahnya diambil oleh santri-santri Sunan Bonang yang dari Madura dan hendak dibawa ke Madura. Di tengah perjalanan, tepatnya di perairan Tuban, perahu para santri hancur. Akhirnya Sunan Bonang dimakamkan di Tuban.